Halo seluruh pemilih, jumpa lagi dengan ini podcast KPU Kabupaten Wonogiri. Kali ini berjumpa dengan saya Nana dan pada episode kali ini hadir pula bersama saya Bapak Dwi Prastyo. Beliau ini salah satu anggota KPU Kabupaten Wonogiri yang membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Nana. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, walaupun Alhamdulillah. puasa tetap semangat Tetap ini. semangat ya Pak nggih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Dwi Prasetyo akan membahas mengenai seberapa penting perencanaan dalam sebuah kegiatan di KPU Kabupaten Wonogiri ini. Baik, bisa dijelaskan sedikit nih Pak mengenai apa itu perencanaan dan hal-hal apa saja yang ada di perencanaan KPU Kabupaten Wonogiri tersebut. Ya, terima kasih Mbak Nana. Kalau bicara kaitan dengan perencanaan, sebenarnya kita sudah tidak asing lagi ya dengan perencanaan. Tapi secara sederhana bahwa perencanaan ini kan berasal dari asal kata rencana yang artinya adalah rancangan atau rangka, di mana sesuatu yang akan dikerjakan. Kalau menurut para ahli, perencanaan adalah suatu proses yang sistematis dalam menentukan tujuan, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Ada juga yang menyampaikan bahwa perencanaan adalah peta jalan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Kalau kita berbicara KPU, perencanaan di KPU itu masuk dalam tahapan pemilu maupun pemilihan. Jadi di pemilu dan pemilihan itu perencanaan masuk di dalamnya. Saat ini KPU tidak ada pemilu dan pemilihan, tetapi kita juga tetap melakukan perencanaan, yakni melakukan atau merencanakan apa-apa saja yang dilakukan oleh KPU selama tidak ada tahapan pemilu ataupun pemilihan ini. Nah, tadi ditanyakan kaitan dengan hal-hal apa saja yang ada di dalam perencanaan. Kalau di dalam perencanaan ini ada beberapa hal di KPU ataupun ada yang pertama adalah Renstra. Renstra ini acuan yang digunakan oleh KPU untuk melaksanakan ataupun membuat kegiatan. Ya. Renstra ini sifatnya 5 tahunan. Jadi kalau bicara perencanaan mungkin perencanaan jangka panjangnya KPU adalah di Renstra. Kemudian disederhanakan setiap tahunnya ada rencana kinerja tahunan. Ada rencana kinerja tahunan, kemudian dari rencana kinerja tahunan disederhanakan menjadi rencana aksi kinerja. Rencana aksi kinerja dan lebih spesifik lagi dari rencana aksi kinerja itu dibuatlah namanya kerangka acuan kinerja atau KAK. Nah, dari Renstra kemudian RKT, RAK dan KAK ini menjadi sebuah jembatan ataupun sebuah peta bagi KPU Kabupaten Wonogiri untuk melaksanakan sebuah kegiatan maupun sebuah program yang akan dicapai. Seperti itu. Gitu. Baik. Jadi sebelum adanya kegiatan itu ada 4 komponen tersebut ya Pak ya. Tadi Iya, ada Renstra yang 5 tahunan, ada RKT atau rencana kinerja tahunan, RAK serta KAK ya. betul. Baik, seberapa penting sih Pak perencanaan itu untuk ke depan kegiatan di KPU Kabupaten Wonogiri ini? Ya,
Dalam sebuah lembaga kita mengenal ada pre-election, kemudian election dan post-election. Pre-election ini perencanaan, kemudian kalau election adalah pelaksanaan, dan yang post-election adalah evaluasi. Dalam sebuah lembaga, tentunya 3 hal ini harus dilakukan agar ya tentunya akan lebih terstruktur. Nah, untuk membangun sebuah lembaga, ketiga hal ini adalah hal yang saya kira hal yang wajib dilakukan oleh lembaga. Apabila tidak ada perencanaan yang sistematis, tentunya akan menimbulkan banyak hal yang mungkin nanti kehilangan arah atau fokus, kemudian akan ada pemborosan waktu dan sumber daya. Selanjutnya juga mungkin akan ada tindakan impulsif dan risiko kegagalan. Maka perencanaan ini sangat penting, diantaranya nanti akan memberikan arah yang jelas, visi yang jelas, yang pada akhirnya nanti akan efisiensi waktu dan sumber daya, kemudian meningkatkan produktivitas, dan terakhir akan mengurangi risiko kesalahan, seperti itu. Baik, Pak. Ini kan sudah masuk di tahun 2026 ya, Pak, nggih. Pasti kan ada salah satu perencanaan begitu, kira-kira apa sih rencana kegiatan yang ada di tahun 2026 dari sekian banyak perencanaan-perencanaan yang sudah tersusun dengan rapi? Tahun 2026 ini kita tidak ada pemilu maupun pilkada, tetapi kita terus melakukan upaya diantaranya dengan merencanakan kegiatan-kegiatan selama 1 tahun ini. Nah, dan bicara kaitan perencanaan, tentunya kita tidak bisa terlepas dari anggaran. Jadi kita mendapatkan anggaran di tahun 2026 ini sebanyak 4.528.836.000 rupiah di awal tahun. Nah, dari anggaran ini kalau dibilang besar ya, besar Besar, ya, besar. 4 4 miliaran. miliar. Tetapi dari 4 miliar ini, 500 ini, yang 4 miliarnya sendiri sudah digunakan untuk belanja pegawai, untuk honor, menggaji pegawai, kemudian juga menggaji anggota KPU. Jadi itu yang 500 baru bisa kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan. Nah, dari 500 ini kemudian kita mengikuti apa-apa yang sudah diplot oleh KPU RI. Nah, di awal tahun kita sudah melaksanakan namanya perjanjian kinerja. Nah, di dalam perjanjian kinerja tersebut, ketua KPU, kemudian sekretaris KPU, para kasubag ini menandatangani kesepakatan untuk melaksanakan menggunakan anggaran yang telah diturunkan. Nah, di situ masing-masing mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada nanti skala prioritas yang bisa kita gunakan bersama-sama untuk melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri. Baik. Dari sekian banyak anggaran ya Pak nggih, 4 miliar sekian, yang 4 miliar untuk belanja pegawai nggih. Ya, Belanja pegawai sisa 500-an juta untuk mengadakan program-program kegiatan di KPU Kabupaten Wonogiri ini. Dan dari sekian banyak program-program yang telah direncanakan, ada nggak sih Pak program unggulan yang
yang diunggulkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri ini? Ya, terima kasih. Nggih. Jadi memang dengan keterbatasan anggaran yang diturunkan oleh KPU Republik Indonesia di luar tahapan pemilu maupun pemilihan, ini kita harus pandai-pandai mensiasati ya bagaimana kita tetap bisa eksis di tengah keterbatasan anggaran. Maka dalam melaksanakan perencanaan, kita harus memberikan porsi-porsi yang ini memang merupakan hal yang penting, penting dilakukan oleh lembaga. Di antaranya yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah program nasional yang ini harus kita sukseskan. Nah, untuk itu kita mengalokasikan anggaran untuk PDPB ini diantaranya dengan beberapa kegiatan. Yang pertama itu melakukan coktas, coklit terbatas. Kita akan mendatangi pemilih ya, door to door, tapi tidak seluruh masyarakat kita datangi, kita hanya sampel saja. Ya, coklit terbatas artinya hanya beberapa yang kita datangi karena keterbatasan anggaran. Nah, kemudian juga kita akan melaksanakan PDBB Goes to School. Ini kita akan menuju ataupun kita mendekati para pemilih pemula di sekolah-sekolah untuk ya mengecek keberadaan para siswa itu apakah sudah terdaftar atau belum. Kemudian juga akan kita sosialisasikan PDPB di pemilih-pemilih pemula. Nah, kemudian yang kedua, prioritas yang kita lakukan ataupun kegiatan yang dipilih oleh KPU Kabupaten Wonogiri adalah pendidikan pemilih. Ya, pendidikan pemilih ini juga merupakan program nasional. Ada sasaran-sasaran yang harus kita lakukan, ya, harus kita penuhi. Nah, seperti itu. Nah, di KPU Kabupaten Wonogiri kita punya program namanya Sabdaptama. Nah, kalau Sabdaptama ini juga kita mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan pemilih, kemudian juga mengajak kepada para pemilih pemula untuk aktif di dalam membangun Wonogiri melalui demokrasi. Yang selanjutnya juga di pendidikan pemilih ada namanya program Dayoi KPU. Ya, di Dayoi KPU ini gantian yang siswa-siswa bertamu ke kantor KPU. Ya, di Dayoi KPU itu siswa-siswa bisa melihat bagaimana kantor KPU, kemudian seperti apa eh, apa KPU itu secara langsung ya, karena ada banyak dokumen-dokumen, ada lorong demokrasi dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah pemutakhiran data partai politik. Ini juga merupakan program nasional di mana eh, pemutakhiran data partai politik ini menuntut update data dari partai politik. Dan kita punya program namanya Sipol Corner, seperti itu. Gitu ya, Pak, ya, baik. Terdapat 3 program unggulan yang ada di KPU Kabupaten Wonogiri ini ya. Di antaranya ada PDPB, yang di situ nanti ada Coktas serta PDPB Goes to School, Ya, ada pendidikan pemilih
Di situ juga ada kegiatannya, ada Sabda Tama dan juga Dayoi KPU serta partai politik, ada di Sipol Corner nggih, Pak, nggih. Di 3 kegiatan ini merupakan 3 program unggulan yang ada di KPU selama tidak ada pemilu dan pemilihan. Ya, Begitu nggih, Pak, nggih. Sudah dijelaskan juga secara rinci sama Pak Jui bahwa kegiatan ini, nantinya akan menjadi, apa, acuan untuk ketika nanti pemilu dan pemilihan nggih, Pak, nggih. ya, Baiklah, mmm, kita sebagai manusia biasa nggih, Pak, nggih, hanya bisa berencana. ya, Lalu bagaimana sih, Pak, cara menghadapi apabila rencana-rencana yang sudah tersusun dan secara rapi tersebut terdapat perubahan yang tidak terduga? Monggo ya. dijelaskan. Kalau namanya rencana itu kan usaha ya, usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia, mitigasi seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang kadang perencanaan itu mungkin ada hambatan, mungkin ada hal-hal yang baru seperti itu. Ketika ada hal-hal yang baru tentunya kita akan menyesuaikan. Artinya ketika ini ada perintah yang dasarnya jelas, yang itu sumbernya dari pimpinan dari KPU Republik Indonesia untuk membuat sebuah kegiatan, untuk melakukan sebuah kegiatan tertentu, ini tentunya kita akan menyesuaikan apa yang menjadi arahan dari pimpinan kita seperti itu. Jadi kita juga, istilahnya manut dengan pimpinan nggih, Pak. Ya, karena kan hierarkis kita, Siap. hierarkis seperti itu. Baik, saat ini nggih, Pak, saat ini, putusan MK, ada yang mau saya tanyakan nih, Pak. Saat ini ada putusan MK yang memisahkan nih antara pemilu nasional dan juga pemilu lokal. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap putusan tersebut yang berkaitan dengan, eee, pendapat Bapak terhadap perencanaan? Ya, putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal ini kalau di tataran KPU Kabupaten Kota kita kan hanya pelaksana ya, pelaksana kebijakan dan nanti tentunya kita akan mengikuti apa yang akan menjadi keputusan pembuat kebijakan. Dan ini sepertinya kan masih ada pembahasan tahun 2026 ini kabarnya kan ada pembahasan di Prolegnas DPR RI kaitan dengan pembuatan undang-undang yang nanti akan membahas pemilu maupun pilkada. Nah, kemarin juga ada wacana selain eh, pemisahan itu kan ada juga yang menyampaikan bahwa pilkada dipilih oleh DPR. Tetapi itu semua kita sebagai pelaksana undang-undang, pelaksana kebijakan di KPU Kabupaten Wonogiri sifatnya menunggu peraturan yang nanti akan dikeluarkan. Apakah itu nanti tetap 2029 itu pemilihan seperti 2019 dan 2024 ataukah dipisahkan? Ya kalau MK itu kan pemisahannya di 2029 itu pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI dan DPD, lalu di 2031 baru pelaksanaan pemilihan DPR provinsi, DPR kabupaten, dan pemilihan
pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Nah, ini kita sekali lagi sifatnya menunggu bagaimana putusan ataupun undang-undang yang akan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Seperti itu, Mbak Nana. Baik, Bapak. Jadi ya tetap kita sebagai pelaksana juga tetap masih menunggu nggih Pak nggih untuk Iya, kebijakan peraturannya tersebut. Baik Bapak, mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan atau closing statement-nya Pak sebelum mengakhiri podcast hari ini? ya, Mbak Nana. Jadi dalam perencanaan ini kita tidak bisa berjalan dengan baik ya apabila tidak dilakukan dengan bersama-sama. Artinya kita juga harus bersinergi dengan pihak lain. Kemudian dari kegiatan yang kita lakukan, utamanya ketika menyusun KAK, saya kira penting ada konsep-konsep yang bisa membuat KAK ini menjadi lebih baik. Ada namanya konsep 5W2H, yakni ada what, why, kemudian who, where, when, kemudian hanya how dan how much. Jadi what itu apa yang akan dilakukan, kegiatan apa yang akan dilakukan, kemudian why mengapa kegiatan dilakukan, who siapa yang menjadi sasaran penerima manfaat, where di mana kegiatan akan dilakukan, when kapan ataupun jadwal pelaksanaan kegiatannya dilakukan, kemudian how bagaimana kegiatan dilakukan, serta how much berapa anggaran biaya yang dibutuhkan. Manakala kegiatan ini ataupun konsep ini dilakukan, saya kira nanti dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan akan menjadi lebih baik. KPU Wonogiri terus berupaya melaksanakan kegiatan dengan perencanaan berdasarkan anggaran yang tersedia dan juga menginovasi berbagai kegiatan yang bisa terjangkau walaupun tidak ada anggaran. Semoga KPU Kabupaten Wonogiri terus memberikan yang terbaik bagi demokrasi yang ada di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktu di sela-sela ibadah puasa hari ini. Terima kasih juga atas sedikit gambaran mengenai perencanaan yang ada di KPU Kabupaten Wonogiri. Selamat beraktivitas kembali dan selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, sedulur pemilih, selesai sudah podcast hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan saksikan ini podcast di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu membangun Wonogiri melalui demokrasi. Terima kasih.